Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat sehat. Mari kita mulai untuk membahas pertanyaan yang sudah kalian ajukan yang dikirim ke Google Classroom. Untuk itu, Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Kebetulan Ibu akan awali dengan pertanyaan yang diajukan oleh Divya Ramadhani. Divya bertanya tentang apakah mengeluarkan pendapat bagi seseorang itu salah atau tidak, walaupun itu haknya untuk memilih. Jadi dia punya hak untuk memilih, tapi malah dia diperkarakan. Apakah itu salah hak untuk menentukan pilihannya seperti itu? Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah orang yang tinggal di negara lain tidak boleh menyatakan pendapat, menyatakan haknya mengenai urusan negara lain? Jadi dia tinggal di suatu negara, kemudian menyampaikan pendapatnya yang berkaitan dengan negara lain. Nah, selain itu, kalaupun tidak boleh atau dilarang, kenapa terjadi seperti itu? Kalaupun antara dilarang ataupun tidak dilarang, mengapa sampai terjadi seperti itu? Selanjutnya yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan agar negara tersebut dapat hidup tenang dengan HAM yang harusnya ia miliki? Jadi apa upayanya supaya warganya itu hidup tenang? Apa yang harus dilakukan oleh negara? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana mengeluarkan pendapat itu, apakah itu salah atau tidak? Mengeluarkan pendapat bagi seseorang dimanapun dia tinggal, apapun jabatannya, apapun statusnya, itu tidak dilarang atau tidak salah, karena setiap orang itu karena setiap negara itu sudah membuat aturannya masing-masing tentang bagaimana orang yang tinggal di negara tersebut itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat atau untuk membentuk suatu organisasi atau apapun yang berkaitan dengan HAM. Itu sudah ada bagi setiap negara itu, ya. Seperti halnya kita lihat tentang hak untuk mengeluarkan pendapat atau kebebasan mengeluarkan pendapat di Amerika Serikat, itu aturannya diatur di dalam Virginia Bill of Rights yang dikeluarkan tanggal 12 Juli tahun 1776. Kemudian diatur juga di dalam deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 dan juga diatur juga dalam undang-undangnya. Kalau kita lihat tahunnya, jelas sekali bahwa di Amerika itu mengatur HAM-nya sejak zaman dia merdeka, ya, tahun 1776. Betapa sudah tuanya usia aturan itu. Oleh karenanya, jika warga negaranya itu lebih baik kesadaran untuk menegakkan HAM-nya itu dibanding dengan negara Indonesia, itu suatu hal yang wajar, karena dia sudah ratusan tahun peraturan tentang HAM itu dibuat, ya.
Sementara Indonesia itu mengatur tentang HAM itu sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasarnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian diatur juga di pasal 28E ayat 2 dan juga ayat 3. Dan diatur juga di pasal 28 saja. Karena ini ada yang pasal yang sudah diamandemen dan ada pasal yang belum diamandemen. Kemudian ya, jadi di sini kesimpulannya bahwa apakah mengeluarkan pendapat bagi seseorang itu salah, walaupun itu berkaitan dengan hak untuk memilih, itu tidak salah. Ya, berkaitan untuk memilih, tapi memilih dalam hal apa dulu? Ya, kalau bagi orang asing, ya, kalau bagi orang asing untuk memilih kepala negara di negara dia kunjungi itu pelanggaran hukum namanya. Justru dengan dia orang asing datang ke suatu negara ketika ada kegiatan pemilihan presiden, kemudian dia mengikuti, berarti dia keluarga negaraan asalnya hilang. Nah, kalau di sini berkaitan dengan yang secara umum saja mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan pendapat apakah salah dalam menentukan pilihannya? Mungkin barangkali bisa jadi kalian punya hak untuk mempertahankan keinginannya memilih sekolah yang diidam-idamkan umpamanya. Itu ya memang hak kamu juga ya, kalau kamu untuk menentukan pilihannya dengan menyampaikan pendapatnya itu kepada orang tua. Tapi yang harus disadari, kalau seandainya ada orang tua yang berbeda pendapat dalam menentukan pilihan, gitu ya, dalam menentukan pilihan, maka kalian harus tanyakan dulu kepada orang tua apa alasannya sampai menentukan pilihannya yang bertentangan dengan pilihan kamu. Gitu. Ya. Kalaupun umpamanya kita bicara tentang kasus ini, kebetulan Livia mengaitkan dengan kasusnya tentang hidup orang hitam itu penting. Itu sepertinya ini terjadi di Amerika ya. Di Amerika itu memang hak untuk memilih itu kadang-kadang dibatasi oleh pemerintahan yang jelas sekali dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Dan yang baru saja kemarin terjadi itu ada seorang yang kulit hitam bernama George Floyd itu dihukum, katakan ditembak oleh aparat kepolisian, itu sampai menimbulkan amarah seluruh masyarakat Amerika sehingga terjadi demo besar-besaran. Dan itu artinya menunjukkan bahwa manakala hak itu dirampas, manakala hak itu diabaikan, maka yang akan melakukan perlawanan itu tidak hanya orang yang bersangkutan, tapi bisa jadi orang lain pun yang merasa tidak menyukai perlakuan seperti itu. Dan memang secara umum pastilah orang tidak ingin diperlakukan diskriminasi, dibedakan dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya yang kedua, apakah orang di negara lain tidak boleh menyatakan hak dan pendapatnya mengenai urusan negara lain? Kalau bicara tentang bagaimana negara lain itu membuat suatu peraturan, ya, urusan negara lain. Di dalam organisasi ASEAN pun sudah diatur bahwa tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Itu negara ya.
negara tidak boleh mencampuri urusan negara dari anggota yang ada di ASEAN itu. Apalagi kalau seseorang personal, individu, itu sangat tidak boleh sekali. Karena apa? Karena setiap negara itu punya aturan sendiri-sendiri tentang bagaimana orang itu menyatakan pendapat, menyatakan haknya gitu. Jadi tidak boleh semudah itu untuk bisa melakukan apa yang diinginkannya, ya. Kita lihat di dalam peraturan saja untuk undang-undang HAM di Indonesia kan dibuat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM itu. Nah, di situ diatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara, bukan hak setiap rakyat, bukan. Apa itu rakyat? Apa itu warga negara? Rakyat itu semua orang yang ada di suatu negara. Jadi semua orang itu ya semuanya, ada warga negara asing, ada pekerja asing, ada duta besar, ada warga negara, itu rakyat semuanya itu. Sedangkan kalau warga negara itu adalah orang-orang yang menjadi anggota dari suatu negara. Yang namanya anggota dari suatu negara itu berarti diatur oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang keluarga negara. Nah, apa bukti bahwa orang itu sebagai warga negara? Ya, dia ditandai dengan adanya identitas. Pertama kali adalah KTP. Tapi itu KTP tidak memperkuat, karena bisa jadi juga orang asing bisa memiliki KTP. Namanya juga kartu tanda penduduk. Sedangkan penduduk itu kan ada dua. Yang satu warga negara Indonesia, yang satu warga negara asing. Jadi bisa jadi memang orang asing pun punya, ya. Tapi kalau yang namanya warga negara Indonesia berarti warga negara asli. Dia itu ditandai, dibuktikan dengan adanya akte kelahiran. Makanya setiap bayi yang baru lahir harus memiliki akte kelahiran sebagai penguat bahwa dia itu memang warga negara Indonesia, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pertanyaan masih dari Divya, yaitu upaya apa yang dapat dilakukan agar negara dapat hidup tenang. Artinya di sini mungkin warga negaranya hidup tenang di suatu negara dengan HAM yang harusnya dimiliki. Ya. Apa yang dapat dilakukan agar negara tersebut dapat hidup tenang dengan HAM yang harus ia miliki? Ya. Upaya yang harus dilakukan yang pertama adalah dari pihak pemerintah dulu. Pemerintah itu harus melakukan kajian-kajian oleh berbagai instansi pemerintah tentunya yang berkompeten, umpamanya instansi Komnas HAM, atau bisa jadi Kementerian Pendidikan kalau itu bicara tentang hak pendidikan, atau Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Itulah lembaga-lembaga yang berkompeten. Jadi harus melakukan kajian-kajian sehingga ditemukanlah solusi ketika adanya masalah-masalah pelanggaran HAM. Kedua, pemerintah bisa meningkatkan perannya terhadap penegakan HAM. Jadi pemerintah tuh harus aktif dalam menegakkan HAM. Jangan menunggu laporan dari rakyatnya saja, tapi pemerintah itu harus membuat suatu tim untuk turun ke lapangan mencari pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi di masyarakat itu perannya pemerintah di situ. Jadi
akan ditemukanlah bagaimana penegakan HAM itu sudah terwujud atau tidak di negara secara keseluruhan itu. Selanjutnya, pemerintah itu berusaha untuk tegas ya. Kalau ada pelanggaran, katakan bahwa itu pelanggaran HAM. Jangan seperti ada keraguan untuk menyatakan bahwa itu pelanggaran. Jadi dia harus bagaimana pemerintah itu langsung mengatakan bahwa itu pelanggaran, dan langsung juga pemerintah menangani, menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM itu. Itulah upaya yang harus dilakukan pemerintah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pertama, memberikan bantuan kemanusiaan. Kalau bicara tentang pelanggaran HAM, bisa jadi itu akan membutuhkan suatu bantuan bagi si pelanggarnya, bagi si korbannya. Korban pelanggaran HAM itu ada kecenderungan untuk dia mengalami kerugian material, maka kita sebagai masyarakat harus berusaha untuk membantu meringankan beban dia ya. Kemudian di sini selain bentuknya bantuan materi, juga dia membantu untuk menjaga keamanan gitu loh. Agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM ya, masyarakat harus bersama-sama untuk menjaga lingkungan keamanan. Jadi terlihat kalau ada gejala-gejala adanya pelanggaran, itu terlihat sekali ya. Dan selanjutnya masyarakat juga harus mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM. Jadi ikut mendukung juga. Kalau seandainya di tempat tinggalnya itu ada pelanggaran HAM, maka bolehlah diajukan ke Komisi Komnas HAM atau ya di lingkungan terdekatnya sajalah, kantor kepolisian dulu sementara. Nanti kalau akan diteruskan ke lembaga yang berwenang yaitu Komnas HAM ya. Beda ya pelanggaran HAM dengan kriminalitas itu beda. Kalau kriminal langsung saja polisi, kalau pelanggaran HAM polisinya itu sebagai perantara saja, nanti akan melanjutkan kepada lembaga yang berwenang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Esa Rizka. Pertama, Esa bertanya tentang apakah setiap pelanggar HAM mendapatkan hukuman yang sama? Apakah mendapatkan hukuman yang sama? Hukuman bagi pelanggaran HAM itu sebetulnya tergantung bentuk pelanggarannya. Jika bentuk pelanggarannya itu dilakukan oleh